Amin. Saudara, kita sudah mengakhiri minggu ini, hari ini mengakhiri seri khotbah di atas awan. Berapa banyak saudara diberkati? Amin. Memperingati ulang tahun ke-50 tahun ICA secara keseluruhan, ulang tahun emas ya. Dan saudara masih ingat khotbah-khotbahnya? Karena khotbah ulang tahun ini, saya mencatat walaupun ada 7 khotbah termasuk hari ini, ada 4 kepastian harus kita dapat daripada seri khotbah ini. Ya, diawali dengan awan perlindungan, awan penuntun. Saudara, itu kepastian yang harus kita miliki karena kita punya Allah yang menuntun kita. Betul? Karena kita punya Allah yang membimbing kita, melindungi kita. Betul? Itu suatu kepastian. Apapun keadaan hidup saudara, Allah melindungi saudara, ada kuasa Roh Kudus menuntun kehidupan saudara. Amin. Kadang-kadang kita memang bingung dan membingungkan diri kita sendiri sebagai anak Allah. Seakan-akan Allah tidak berfungsi. Kita off-kan Roh Kudus. Betul? Dan kita off-kan kehidupan rohani kita. Makanya kita sering jadi orang yang pingsan rohani. Tidak aktif. Roh Kudus dipasifkan, kehidupan kita dipasifkan. Khotbah awan penuntun, awan protection, awan perlindungan itu membangunkan kita untuk memiliki keyakinan bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada. Sebagai tiang awan dan tiang api bagi bangsa Israel, Roh Kudus adalah tiang awan dan tiang api bagi kita semua. Yang percaya katakan? Amin. Ada saudara, jangan pernah merasa sendiri kalaupun saudara sendirian. Jangan pernah merasa ditinggalkan walaupun tidak ada teman saudara. Ada kuasa Roh Kudus. Tiang awan, tiang api. 24 jam. Amin saudara. Dan tidak hanya itu, kita berbicara tentang bagaimana keyakinan kita akan kedatangan Yesus kedua kali. Ingat khotbahnya, Yesus akan datang di awan-awan. So percaya nggak percaya saya nggak peduli. Yang pasti Yesus akan datang di atas awan-awan. Saya nggak tahu bagaimana meyakinkan lagi. Mau percaya nggak percaya sudah. Yang pasti menurut firman Tuhan, Yesus akan datang di atas awan-awan. Amin. Duduk di atas awan sebagai raja, memakai mahkota emas dengan tangan, ada apa? Ada apa di tangannya? Sabit yang tajam. Dia akan menuai jemaat Tuhan, gandum-gandum, dan membawa ke lumbung kerajaan surga. Dan dia menuai anggur-anggur dan mengalami penghukuman. Itu pasti. Yesus pasti datang. Tuhan saudara, hidup dengan kepastian menyambut Tuhan Yesus. Amin. Di atas awan-awan. Ingat saya mengatakan hari-hari ini saudara kalau melihat awan, jangan hanya selfie saja. Ingat Yesus suatu saat akan datang di sana. Pasti. Amin. Apapun kehidupan kita, Yesus akan datang. Ya, kalau saudara mengalami banyak permasalahan, jangan bersyafaat, Tuhan datang, Tuhan datang, Tuhan datang. Masih banyak pekerjaan kita, amin. Berdoa untuk keselamatan bagi keluarga kita, teman-teman kita. Saudara tahu bahwa ketika mereka telat dan tanda itu ada, mereka akan dikilang. Dimasuk penghilangan murka Allah sebagai anggur. Dan bentuknya adalah darah. Saudara, itu adalah orang-orang yang menolak Tuhan. Amin. Saudara bersyukur hari ini saudara adalah gandum. Amin. Dan minggu lalu Pak Jerry berbicara tentang kemuliaan Allah di atas awan, itu pasti saudara. Amin. Kemuliaan Allah dinyatakan bagi bangsa Israel ketika awan kemuliaan itu turun ketika Musa menginginkannya. Bahkan ketika bangsa Israel ngedumel, ya kan? Sini nggak ada, cuma ngomel aja, ya kan? Minta makan, minta burung, minta daging, dikasih burung, dikasih mana. Dan pada saat itu ketika mereka berdosa di hadapan Tuhan, komplain, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Dan kemudian kita belajar bagaimana awan kemuliaan, hadirat Tuhan itu dalam bentuk awan. Sudah tahu ketika kemuliaan itu dinyatakan, kalau kita melihat wajah Tuhan, kita semuanya akan menjadi casiu, barbecue. Angus semuanya, mati semuanya. Makanya awan kemuliaan datang ketika kemah suci dibentuk, kemudian ketika Salomo membangun kemah bait suci, kemuliaan Allah itu turun. Sekarang bait suci nggak ada saudara, hancur lebur, tidak ada lagi. Tempatnya ada,
di Bukit Sion. Suatu saat ketika bait suci dibangun kembali, awan kemuliaan akan turun lagi. Karena itu polanya. Kemah suci, bait suci dibangun Salomon, awan kemuliaan, hadirat Tuhan ada. Bait suci nanti dibangun di Yerusalem, kita nggak tahu di mana, kapan, awan kemuliaan akan datang. Karena bangsa Israel masih merupakan bangsa pilihan, memiliki perjanjian dengan Tuhannya, Yahweh Allah kita. Bagi kita, minggu lalu Pak Jerry berbicara, kita tidak usah membangun bait suci lagi untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Amin. Karena Allah, Yesus Kristus sudah membangun bait suci di dalam kita. Kita adalah bait suci. Ada hadirat Allah senantiasa. Amin. Hadirat Allah ada di dalam kita, ikatan Roh Kudus. Kemana saudara selama ini? Ada hadirat Allah. Saudara kemana? Kalau sedang tidak pernah mengalami hadirat Allah, saudara hangkai keluar-luar. Padahal di sini hadirat Allah. Yesus sudah membangun bait suci dalam kehidupan kita. Itu berbicara tentang kemuliaan Allah. Saudara ingat ketika Natal kita bernyanyi apa? Kemuliaan di tempat tinggi. Betul? Itu Allah menjadi manusia, kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kemuliaan ketika saudara percaya kepada Yesus, kemuliaan itu dimeteraikan dalam kuasa Roh Kudus. Senantiasa, kapanpun ada hadirat Tuhan dalam kehidupan saudara. Selanjutnya terserah saudara. Saudara mau hampiri hadirat Allah, saudara menghampiri kemuliaan Allah, itu keputusan masing-masing. Inginkan itu, tetapi yang pasti kemuliaan Allah, kavodnya Allah ada dalam kehidupan saudara. Dibangun oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah hari ini, kesimpulan khotbah-khotbah ya. Hari ini berbicara tentang awan pengampunan. Ini suatu kepastian lagi saudara. Jangan lewatkan ini saudara. Kepastian, buka hati saudara, buka pikiran saudara. Kepastian akan pengampunan daripada Tuhan. Amin. Nah, kitab ini bacaan kita berasal dari kitab Yesaya. Ya, kitab Yesaya, saudara tahu bahwa kitab Yesaya ada termasuk kumpulan kitab nabi besar, bukan orangnya besar, ya, tetapi volumenya besar sampai 60 pasal. Bagian pertama berbicara tentang penghakiman, tentang hukuman, teguran daripada Allah. Bagian kedua berbicara tentang penghiburan dari Allah, penebusan, berkat Tuhan. Nah, kita akan melihat hari ini di pasal ke-44 ayat 21 sampai 23. Mari kita lihat bacaan kita hari ini. 3 ayat pokok hari ini dan merupakan 3 poin yang harus kita pelajari hari ini. Boleh saya undang semua bangkit berdiri, kita bacakan. Saudara, terutama ayat ke-22 adalah sesuatu yang luar biasa. Jangan lewatkan saudara membaca kata per kata, walaupun dalam bahasa Indonesia tidak mengungkapkan sejelas daripada bahasa aslinya. Oke, kita bacakan 3, 2, 1. Ingatlah hal-hal ini, hai Yakub dan Israel, karena kamu adalah hambaku, aku telah membentukmu, kamu adalah hambaku, hai Israel, kamu tidak akan aku lupakan. Aku telah menghapus pelanggaranmu seperti awan tebal dan dosa-dosamu seperti kabut yang tebal. Kembalilah kepadaku karena aku telah menebusmu. Bersukacitalah hai langit karena Tuhan telah melakukannya. Bersoraklah hai bagian-bagian bawah bumi. Kumandangkanlah nyanyian hai gunung-gunung, hai hutan dan semua pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan menunjukkan kemuliaannya di Israel. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. 3 ayat pokok hari ini saudara. Saudara kalau saudara baca ayat-ayat ini bukan terjemahan yang lain ya. Judul perikopnya adalah Tuhan penebus Israel. Ketika saudara baca perjanjian lama bangsa Israel, saudara harus bedakan. Bedanya apa Pak? Cuman perjanjian lama, perjanjian baru, cuman selembar kertas putih aja. Berbeda sama sekali saudara. Saudara tidak hidup di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama dan segalanya itu membimbing kita. Membimbing kita, bahkan mendorong kita sampai kita tidak berkutik lagi. Saya perlu penyelamat. Karena di dalam perjanjian lama tidak disediakan penyelamat. Di dalam perjanjian baru adalah penyelamat. Perjanjian lama adalah bayangan daripada substansi yang akan datang dalam perjanjian baru, Yesus Kristus. Saudara mengerti? Ya, jadi kita walaupun kita membaca perjanjian lama, banyak hal perjanjian lama tidak berlaku kepada kita.
Ya kan, kita bisa menjadi pedoman untuk kita melihat, oh ini loh yang dikatakan perjanjian lama, ini loh Yesus, perjanjian baru. Kita adalah anak perjanjian baru. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Sampai saat ini bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Tuhan belum selesai urusan dengan mereka. Ya kan? Kita memberkati Israel, betul? Tapi kita nggak ada hubungan dengan mereka. Allah berhubungan dengan mereka. Saya sering katakan ketika Allah melihat ke bumi ada 3 macam orang. Orang percaya, orang belum percaya, dan orang Israel. Bangsa Yahudi. Karena mereka masih memiliki perjanjian sampai mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Ketika Yesus datang kedua kali. Bagaimana caranya? Pertama mereka nggak terima. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ini loh bekas paku daripada bangsamu. Nah, mereka baru tahu itu adalah Mesias. Oke, by the way. Jadi saya ingin katakan, kita ketika membaca firman Tuhan ini, kita harus menempatkan diri kita sebagai anak perjanjian baru oleh darah Kristus. Sehingga saudara mengerti dan tidak menjadi takut. Berbeda dengan bangsa Israel. Amin. Nah, haleluya saudara. Sekali lagi, orang yang menulis kitab ini adalah Yesaya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara baca di pasal ke-6, dia bertemu dengan hadirat Tuhan ketika ada nyanyian kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dia melihat tidak bisa melihat Tuhan, hadirat Tuhan. Karena pada waktu itu serafim menutup wajah daripada Tuhan. Karena setiap orang melihat Tuhan pasti akan mati. Tapi dia berada di hadirat Tuhan. Dia mengatakan, aku orang najis bibir. Tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, itu dia mengalami Shekinah glory, kavod, kemuliaan Tuhan. Dan di akhir hidupnya, dia menulis ayat-ayat ini, memperingati, menubuatkan kedatangan Mesias. Nah, kitab ini adalah kitab peringatan dan harapan bagi kita semuanya. Amin. Ya, ada harapan yang sudah tergenapi, ada nubuatan yang sudah tergenapi, ada nubuatan yang belum digenapi. Nah, saudara sekalian, saya bertanya kepada saudara sekarang saat ini, sebagai anak perjanjian baru, ya, sebagai orang percaya, cek kenyataan. Sudah berapa lama saudara kehilangan kasih mula-mula? Iya Pak Ari gara-gara COVID. Alasannya selalu gitu kan? Oh, karena keadaan dunia memang selalu ingin menarik saudara, COVID nggak COVID, dunia akan menarik saudara sehingga saudara kehilangan kasih mula-mula. Saudara tidak mengasihi lagi Tuhan, seperti ketika saudara pertama kali dipanggil, siang malam, kalau bisa ibadah setiap hari. Cek kenyataan kita. Supaya ketika nanti saya membacakan firman Tuhan, kita membahas firman, saudara yakin itu kebenaran yang saudara harus miliki. Ketika saudara tidak memiliki kasih buat Tuhan, saudara, pendeta apapun, pengajaran apapun, Roh Kudus sendiri pun saudara akan tolak. Kalau tidak ada kasih mula-mula. Kasih kepada Tuhan. Cek lagi, sejak kapan saudara mungkin ada di antara kita sudah malas rohani. Atau pingsan rohani. Nggak mati saudara. Saudara sudah dijadikan ciptaan baru, saudara tidak akan mati rohani lagi. Karena jaminan darah Kristus. Tapi kadang-kadang kita pause, off rohani kita, ya kan? Iya Pak, saya ke gereja, tapi pikiran saudara keluar kan? Ketika datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bus hilang. Karena pikiran saudara nggak di sini. Orang-orang yang pingsan rohani ke gereja, tapi tidak hatinya di dalam gereja. Kenapa Pak Ari katakan ini? Supaya ketika saya membahas nanti, saudara yakin benar firman Tuhan ini buat saudara. Ya, saudara yakin benar, itu adalah saya. Itu adalah bagian saya sebagai anak perjanjian baru. Karena saudara senantiasa kehidupan luar itu akan menarik saudara. Ya kan? Mungkin iya Pak Adi saya sering on off. Ada masanya saya giat, ada masanya nanti saya di luar. Ada yang ngaku, nggak ada yang ngaku. Saudara, karena kenapa saudara? Saya ingin saudara bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita yakin masih diperhitungkan sebagai anak Allah? Kadang-kadang kita nggak yakin, apakah saya masih anak Allah ya? Masalah, hati saya sudah beku, iman saya sudah pingsan. Apakah saya masih anak Allah ya?
Percuma saudara mendengarkan firman Tuhan, diteguhkan firman Tuhan bahwa saudara anak Allah karena kasih Kristus, karena darah Kristus, tetapi saudara tidak yakin saudara anak Allah. Saudara harus yakin saudara anak Allah, sebagai anak Allah apapun dosa dan pelanggaran saudara. Ya Pak Ari, saya sudah keburu kecemplung. Saudara tetap anak Allah. Amin. Cek lagi, apakah saudara masih punya hasrat roh untuk memuji Tuhan secara corporate ataupun sendiri di rumah? Apakah saudara sibuk dengan jari saudara begini? Apa sih jari begini? Apa ya? Ada yang begini, ada yang begini. Bukannya begini. Kemuliaan Allah, kafot Allah ada dalam hati saudara oleh karena Roh Kudus. Amin. Kembali kepada lagu-lagu rohani favorit saudara. Sehingga saudara akan ada hasrat untuk memuji Tuhan. Cek lagi, apakah saudara saat ini memiliki jarak dengan Tuhan? Doa saudara, omongan saudara, tidak lagi dekat dengan Tuhan. Hari ini saudara, kita akan melihat siapa kita di dalam Tuhan. Amin. Ada yang bertanya, who am I di sini? Siapa gue ya? Tapi hari ini kita akan melihat siapa kita di dalam Tuhan. Allah ingin meyakinkan kita bahwa kita adalah milik pusaka Dia. Amin. Milik pusaka karena karya sempurna daripada Yesus Kristus. Allah ingin kita kembali kepadanya apapun yang menghalangi kita, dosa dan pelanggaran. Allah ingin kita kembali kepadanya. Amin. Allah ingin kita memuji Dia sebagai bukti syukur kita kepada Tuhan. Hari ini kita belajar, kita adalah milik pusaka. Tuhan ingin kita kembali, apapun halangannya. Dan kita ingin bersyukur kepada Tuhan. Poin pertama, pengampunan Allah. Hari ini kita berbicara tentang awan pengampunan. Setiap kita masih melakukan pelanggaran, betul? Dosa. Mungkin dari pagi kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Betul? Betul? Amin. Hari ini kita melihat awan pengampunan daripada Allah. Karena kita ini adalah milik Allah. Kata kiri kanan, kamu milik Allah selamanya. Karena saudara milik Allah, yakin tidak yakin? Kalau tidak yakin, saudara, Allah ingin kita melihat kesempurnaan salib Kristus. Dengan melihat kesempurnaan salib Kristus yang sekali saudara, Yesus mati sekali saudara, buat kita semuanya, saudara menjadi milik Allah selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Sehingga apa saudara? Itulah pengampunan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya, saya berikutnya, Yesaya 44 ayat 21 mengatakan, ini bangsa Israel ya, ingatlah hal-hal ini, hai Yakub dan Israel, karena kamu adalah hambaku, aku telah membentukmu, akulah penciptamu. Kamu adalah hambaku, hai Israel, kamu tidak akan kulupakan. Mereka, bangsa Israel, perjanjian menjadi bangsa pilihan oleh karena darah domba. Saudara dan saya menjadi milik pusaka Allah karena darah Kristus. Amin. Saudara jangan main-main dengan darah Kristus, karya sempurna salib Kristus. Saudara milik Tuhan, apapun perjalanan kehidupan saudara saat ini. Apapun pergumulan saudara saat ini. Selamanya saudara milik pusaka daripada Tuhan. Nah, ayat ini berbicara tentang bangsa Israel. Ketika mereka bandel kepada Tuhan, mereka berontak, dan mereka dibuang ke Babilonia. Maaf saya salah potong. Babilonia itu sudah dinubuatkan. Dan di sana di tempat itu, namanya tadi itu, mereka menyembah berhala. Karena dunia itu, tanda petik, Babilonia itu adalah dunia, mereka berhala. Tuhan mengatakan kepada mereka janji nubuatan, ingatlah hal-hal ini hai Yakub dan Israel. Karena kamu adalah hambaku, milik pusakaku, sudah ketebus dari Egypt, dari Mesir. Selamanya milik Tuhan. Dan saat ini kalau kamu menyembah berhala, ingat aku adalah penciptamu. Bagi saudara dan saya tidak hanya Allah pencipta kita, Dia adalah penebus kita. Betul? Dua hal saudara. Dia tidak hanya creator, tapi Dia redemptor.
Dia penebus kita. Selamanya aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Tuhan ingin bangsa Israel mengingat akan kasih Tuhan, penebusan Tuhan mereka dari tanah Mesir dibebaskan. Ya, mereka jatuh bangun, mereka masih melakukan dosa. Allah telah menebus mereka. Selamanya mereka adalah milik Allah. Amin. Nah, kenapa saudara? Di pasal 17 ayat 10a Tuhan mengingatkan mereka. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau. Karena mereka melupakan Allah yang sudah menyelamatkan mereka dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Allah mengingatkan mereka. Mereka banyak salahnya, banyak dosanya, tetapi Allah mengatakan, hei, engkau masih hambaku yang sudah ketebus. Aku tidak akan melupakanmu. Amin. Nah, Yesaya 46 ayat 8-9 mengatakan, ingatlah hal itu dan jadilah malu, pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang memberontak. Ingatlah hal yang dahulu dari sejak purbakala bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Walaupun mereka terbuang dimanapun, Allah adalah Allah bagi mereka. Tuhan yang mengatakan, akulah Allah, akulah Allah, akulah Allah. Tidak ada yang sepertiku. Itu bagi bangsa Israel ya. Bagi kita sudah, kita sudah ditebus oleh darah domba, anak domba Allah. Amin. Darah Kristus. Dari Mesir kita, dari dunia kita menjadi milik pusaka Allah selamanya. Yang percaya katakan amin. Kita tadinya budak dan kemudian menjadi anak. Betul? Budak menjadi anak. Saudara tahu bedanya apa budak dan anak? Budak itu melakukan sesuatu karena takut. Anak melakukan sesuatu karena mengasihi orang tuanya. Bersyukur kepada orang tuanya. Betul? Banyak orang masih punya sikap budak. Kita datang kepada Tuhan seperti kita takut kepada Tuhan. Ketakutan. Bukan ketakutan yang positif, yang kagum dan memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan. Berbalik saudara, kadang-kadang kita mengasihi Tuhan untuk Tuhan mengasihi kita. Tidak, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, makanya kita mengasihi Tuhan. Itu adalah sikap seorang anak, betul? Dia tidak hanya pencipta, dia penebus kita. Dia kita milik Allah selamanya karena kesempurnaan karya Kristus. Betul, amin. Saudara sekalian lihat di dalam Roma 1:16 mengatakan, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan. Kita harus taat, kita melayani karena syukur kita kepada Tuhan. Karena iman kita kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. 2 Korintus 6:17-18 mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, dunia maksudnya. Maka aku akan menerima kamu. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Dia menyebut kita anak-anaknya. Berarti kita milik Tuhan selama-lamanya. Sering kita mengatakan dalam bahasa dunia, anak mantu ada bekas anak mantu kan? Anak kandung nggak ada bekas anak kandung kan? Betul? Bapak angkat, ya bekas bapak angkat. Bapak kandung tidak ada bekas bapak kandung. Allah sudah mengadopsi kita menjadi anak-anak kerajaan Tuhan. Milik Tuhan selama-lamanya. Amin. Karena pengampunan Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Perhatikan, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-2 mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesus tidak hanya saudara, ada di sisi saudara untuk membantu saudara dalam proses pengampunan, tetapi dia menjadi korban untuk pengampunan segenap dosa kita. Amin. Dan dia mati sekali untuk selama-lamanya.
Amin. Haleluya. Saudara, Mazmur 130 ayat 34 mengatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi pada mula ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Ketika kita diampuni Tuhan, kita tahu bahwa karya Tuhan luar biasa. Dia berkuasa untuk mengampuni. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Kagum dan takut akan Tuhan, akan kebesaran Tuhan. Betul saudara ya? Amin. Saudara, apakah saudara memerlukan pengampunan hari ini? Betul? Ketika Yesus mati buat kita, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengampunan sudah terjadi. Karya Tuhan hanya sekali di kayu salib untuk pengampunan kita. Segala dosa kita sudah diampuni. Dosa kita di masa depan sudah diampuni. Ketika kita bersalah di hadapan Tuhan, kita datang, kita mohon ampun dan Tuhan mengampuni. Amin. Ketika Yesus mati di kayu salib 2000 tahun sekian yang lalu, dosa saudara masih tahun 2023. Tuhan sudah mengampuni dosa saudara hari ini. Ketika saudara percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara ingat, saudara adalah milik Tuhan. Tangan Tuhan masih terbuka bagi saudara. Kalau saudara memerlukan pengampunan. Saudara ingat cerita tentang perumpamaan anak bungsu, anak sulung? Ketika anak bungsu itu bapak bagi warisan. Coba saudara pulang ke rumah, minta bapak warisan. Saudara bisa dimarahi, dimaki berhari-hari, berminggu-minggu. Lu nyumpahin gue mati. Gitu? Itu sudah bersalah itu anak bungsu itu. Dan dia mengambil, bapaknya begitu pengasih kasih bagiannya pergi. Dia tahu dia bakalan gagal dan bakalan pulang. Ketika dia pergi, bagi bapaknya, anak itu masih adalah anaknya. Dia menanti setiap hari di depan pelataran rumahnya, melihat memandang jauh firman Tuhan mengatakan, kapan anaknya pulang. Dia tahu anaknya pasti gagal. Karena dia di luar sana, di Mesir, di dunia, dia tahu anaknya akan kembali. Dia menantikan setiap hari, memandang dari jauh. Ketika dia ada di luar, bapaknya tidak mengatakan anak kurang ajar, anak durhaka. Tidak, dia menantikan itu masih anaknya. Amin. Ketika hari-hari kita memerlukan pengampunan, Allah Bapa menantikan kita. Karena saudara dan saya adalah milik Tuhan. Amin. 1 Yohanes 1:9 mengatakan, kalau kita berdosa, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni kita semuanya. Bukan kemampuan kita, karena karya Yesus semata-mata saudara. Ketika kita bersalah, kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita bukan karena kebaikan kita. Karena Tuhan Allah Bapa melihat Yesus. Karya salib Tuhan Yesus menyenangkan hati Bapa. Karya salib Tuhan Yesus menjadi sempurna di hadapan Bapa. Kita bersalah, kita perlu pengampunan, datang kepada Tuhan untuk pengampunan. Karena saudara dan saya adalah milik Tuhan. Kedua, pengampunan Allah, karena Allah ingin kita kembali. Di sini semuanya nggak ada yang pergi karena sudah ada di sini kan. Pengampunan Allah karena Allah ingin kita kembali. Allah ingin kita tahu Dia telah menghapus dosa dan pelanggaran dan telah menebus kita. Perhatikan ayat 22 ini luar biasa sekali saudara. Ini klaim yang luar biasa daripada Yesaya. Kita lihat ayatnya. Pasal yang berikutnya. Baca sekali lagi. Yang tidur bangun baca. Saya nggak bercanda saudara, karena ini suatu kepastian yang akan membuat hidup saudara pasti di dalam Tuhan. Walaupun ini adalah perjanjian lama. Nanti akan saya jelaskan dalam perjanjian barunya sebagai orang-orang perjanjian baru. Bacakan bersama-sama. Aku telah menghapus pelanggaranmu seperti awan tebal dan dosa-dosamu seperti kabut yang tebal. Kembalilah kepadaku karena aku telah menebusmu. Saudara, pengampunan Tuhan, Tuhan inginkan kita kembali. Kembali. Kenapa saudara? Karena Dia dikatakan telah menghapus dan telah menebus. Yang saudara harus lakukan adalah kembali kepada Tuhan. Karena Dia telah menghapus dan menebus kita semuanya. Amin. Saudara bertanya, awan, kabut,
Saudara pernah, siapa rumah saudara yang di Indonesia ketika pagi hari ada kabut gitu? Ada kan? Kabut kan? Saudara nggak bisa lihat jalan gitu kan? Tetapi matahari terbit, kabutnya hilang kan? Saudara bisa bayangkan kabutnya sepanjang hari? Nggak ya? Nah, ada artinya saudara. Kata kabut, awan dan kabut ini, ya, awan dan kabut ini pernah dibicarakan oleh firman Tuhan di dalam Hosea 6:4 mengatakan, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Artinya apa? Awan dan kabut itu tidak permanen, saudara. Setebal apapun awan, setebal apapun kabut pagi, Allah mengampuni kita seperti itu. Saya jelaskan satu persatu. Awan tebal, saudara. Awan tebal ataupun kabut tebal. Saudara sering melihat awan, kita masih berbicara tentang awan ya. Awan banyak bentuknya, banyak coraknya kan. Sama hanya dengan dosa kita. Banyak bentuknya, banyak coraknya. Pak Adi tahu dari mana? Saya nggak tahu, saudara tahu sendiri bentuk dan corak dosa saudara. Setuju? Yang pasti seperti awan, saudara lihat awan, bentuknya macam-macam, coraknya macam-macam. Seperti itu dosa kita. Tebal pula. Kalau saudara naik pesawat, ya kan, saudara bisa melihat kan macam-macam bentuknya, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang bola, ada yang bentuk binatang dan sebagainya. Itulah dosa kita. Oke? Dan awan dan kabut tebal mengaburkan cahaya kemuliaan Tuhan. Saudara setuju? Ya, saudara. Dia bahkan kalau kita lihat awan tebal, sinar matahari tidak bisa tembus. Ya kan? Itu mengaburkan doa kita kepada Tuhan, mengaburkan fellowship kita dengan Tuhan. Awan-awan dosa itu mengaburkan hubungan kita dengan Tuhan, menjadi penghalang bagi kita. Bahkan mengaburkan jalan hidup kita. Seperti kabut pagi, saudara nggak bakalan jalan keluar ketika ada kabut pagi. Saudara mungkin hafal jalannya, saudara mungkin tersandung. Kabut dosa dan pelanggaran itu menghalangi jalan kita. Nah, saudara, awan juga ketika saudara typhoon, saudara lihat awan matahari, enggak kan? Awannya gelap, anginnya seperti berhembus kencang, membuat saudara takut kan? Awan tebal dosa kita membuat kita takut dan khawatir. Amin? Itu awan, gambaran awan. Nah, ketika Tuhan mengatakan, bagai aku sudah menghapus, telah menghapus. Kata Ibrani adalah maka. Maka itu artinya begini, tidak hanya menghapus begitu saja, tetapi melenyapkan, menyeka, menghapuskan sama sekali. Melenyapkan agar tidak tercatat lagi terhadap kita. Itu dosa kita, dihapuskan. Bukan ditiup dan kembali lagi awannya. Tidak, saudara. Kata menghapus itu, maka itu lenyap semuanya. Tidak ada bekas lagi. Bahkan dikatakan telah menghapus. Amin. Saudara, pengampunan Tuhan. Saya ingin jelaskan, setebal apapun dosa, bentuk apapun, Tuhan sudah menghalaunya. Tapi tujuan Tuhan adalah saudara kita kembali kepada Tuhan. Dia sudah menebus dosa ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan hari-hari mungkin ada dosa seperti awan. Tuhan menghapus dan melenyapkan dosa kita. Kalau kita kembali kepada Tuhan. Dan requirement-nya kita kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kembalilah kepadaku. Aku sudah menghalau semua dosa-dosa dan pelanggaranmu bagaikan awan dan kabut tebal. Amin. Di dalam Efesus 1 ayat 7-8 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Siapa yang bisa mengukur kasih karunia Tuhan? Kekayaan kasih karunia Tuhan. Apakah dosa saudara bisa melebihi kasih karunia Tuhan? Apakah dosa kita bisa melebihi karunia pengampunan daripada Tuhan? Setebal apapun dosa awan, dosa kita, Tuhan bisa menghapusnya. Itu adalah kepastian sebagai anak Allah. Dosa dulu, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Bagi Tuhan hanya awan tebal dan kabut
di pagi hari. Dia bisa menghapusnya. Sama sekali hilang. Amin. 1 Yohanes 1:9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan kepada bangsa Israel pada waktu itu, yang berulang-ulang menyembah berhala, kawin yang sudah tidak berlaku buat kita ya. Bangsa Israel itu dilarang untuk nikah beda bangsa dan mereka ulang-ulang kawin. Dan kenapa mereka nikah sama bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi? Tuhan tahu mereka akan terjebak dengan penyembahan berhala. Hati-hati kita juga ketika kita nikah yang tidak seiman, kita terjebak dengan penyembahan berhala, tidak percaya kepada Yesus. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Ketika bangsa Israel nikah, campur, ras, dan kemudian hidup di Babilonia dan tidak percaya kepada Tuhan dan menyembah berhala. Dosanya banyak sekali, saudara. Pelanggarannya banyak sekali seperti awan tebal. Makanya Tuhan mengatakan seperti awan tebal. Tetapi di Yesaya 1 ayat 18 Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa sekali. Yesaya 1:18 mengatakan, marilah, come. Marilah, baiklah kita berperkara. Saudara, ketika Tuhan mengatakan itu, mari kita berperkara, kita ngomong-ngomong, kita berdiskusi. Itu Tuhan sudah merendahkan saudara ketuhanannya. Ketika datang kemari, dia tahu orang-orang itu berdosa semuanya. Saudara bisa melihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa kepada bangsa pilihannya. Terlebih saudara dan saya milik Tuhan oleh karena darah Kristus. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Dia katakan apa? Mari, baiklah kita berperkara. Mau ngomong apa? Mau komplain apa? Padahal bagi mereka tidak ada alasan. Mereka sudah menyembah berhala, menghina Tuhan, meninggalkan Yahweh yang menolong mereka. Tuhan masih punya belas kasihan, mari berperkara. Dikatakan apakah? Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. So baca ini, so lihat kasih karunia Tuhan. Amin. So lihat kemurahan Tuhan bagi bangsa itu. Terlebih saudara dan saya, tebusan, anak perjanjian baru. Apapun dosa saudara, setebal apapun, semerah apapun, mungkin enggak, kita enggak tahu apa kirmisi itu lagi. Sedahsyat apapun, Tuhan lebih dahsyat kasih karunia-Nya. Sehebat apapun kesalahan kita, Tuhan lebih hebat lagi kemurahannya untuk pengampunan buat kita. Amin. Dosa saudara masa lalu saudara, saudara sudah kubur dalam-dalam, Tuhan mari berperkara. Dosamu semerah kirmisi akan aku ubahkan seperti salju. Amin. Itulah kita, pengampunan Allah karena Tuhan ingin kita kembali. Bukan hanya kita diampuni dan kita pergi lagi dan sampai dosa kita berikutnya kembali kepada Tuhan. Pengampunan diberikan, dosa dihapuskan supaya kita kembali kepada Dia karena kita milik Allah. Kembali dan berbakti kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Saudara, ketika Allah mengampuni, Dia mengampuni semua dosa kita. Dan ketika Dia mengampuni, Dia melupakan segala-galanya. Segala dosa kita. Ada ayatnya? Ada. Ibrani 8:12 mengatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi. Ibrani 8:12 ada? Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 10:17 mengatakan, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Haleluya, saudara sekalian, Allah ingin mengampuni kita semuanya. Amin. Ada satu cerita konyol, saudara. Setiap kita perlu pengampunan. Amin. Setiap kita perlu pengampunan. Setiap hari kita perlu pengampunan Tuhan. Ada satu cerita, kisah nyata di Spanyol. Ada bapak dan anak berantem gitu ya, anak sudah dewasa, anak laki-laki, akhirnya mereka berpisah, anak meninggalkan rumah, apapun kesalahannya akhirnya bapaknya, namanya seorang bapak, seperti bapak anak sulung anak bungsu ini, dia akhirnya mencari berbulan-bulan tidak dapat. Akhirnya dia punya ide masukkan ke koran. Dia katakan,
Anakku Pako, aku mengampuni semua kesalahanmu, pulanglah. Kita bertemu di depan kantor koran Sabtu jam 10 pagi. Jam 10 pagi, bapaknya itu datang ke depan kantor koran. Si Pako datang. Tetapi ada 800 Pako yang dah hadir di situ. Saudara, setiap kita membutuhkan pengampunan. Anak yang bungsu itu, dia mengakui dan tahu dia bersalah. Dia datang kembali kepada bapaknya. Bapaknya mengampuni dia. Bapaknya ngomel-ngomel. Gue bilang apa lo? Rasain lo makan makanan babi. Ya kan? Enggak, bapaknya datang. Bapaknya tidak datang, bapaknya tunggu dia masuk ke rumah. Gue mau pasang muka asam. Tidak, bapaknya lari. Seorang bapak, pemimpin keluarga tidak mungkin lari, saudara, karena dia pakai baju panjang. Ketika bapak itu lari, dia berarti dia harus naikkan. Dia punya sarung, baju panjangnya, bukan sarung ya, kayak sarung. Harus naikkan. Itu kehinaan bagi seorang pemimpin keluarga. Menaikkan berarti kelihatan betis dan mungkin kelihatan kakinya. Itu bapak. Cerita anak bungsu dan anak sulung itu. Bapaknya dikatakan lari menyambut anak bungsunya pulang. Itu detail soal bapak kita mempertaruhkan kemuliaan namanya untuk mengampuni kita yang bersalah dan berdosa setiap saat. Dia membuka tangan, dia menyambut. Habis itu dia ngomel, dia memeluk dia ketika anaknya masih bau babi. Ketika anaknya baru pulang, mana mungkin nggak punya duit, mana mungkin mandi. Bau babi, keringatan, bapaknya memeluk dia. Kemudian dikasih apa? Suruh tahu. Dia dipulihkan, cincin, jubah, sepatu, dan sebagainya. Itu Allah Bapa saudara, karena saudara adalah milik Tuhan. Dosa saudara semerah kirmiji, dia akan menjadikan putih, bagaikan salju. Amin. Haleluya. Saudara bersyukur punya Allah Bapa seperti itu. Dia selalu membuka tangan saudara. Mungkin kita di sini banyak pako-pako. Ya. Semua orang membutuhkan pengampunan. Tuhan masih membuka tangannya menyambut saudara, dia ingin memulihkan hidup saudara. Poin ketiga, pengampunan Allah tidak hanya karena kita milik Tuhan. Pengampunan Tuhan bukan karena Tuhan ingin kita kembali seperti anak bungsu itu. Pengampunan Tuhan harus bisa mendatangkan pujian bagi Allah. Amin. Pujian bagi Allah. Allah ingin kita bersukacita sebagai bukti syukur kita. Jangan kita menerima pengampunan, kemudian kita terseret lagi keluar. Tuhan kita kembali bersekutu dengan orang-orang kudus memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya menyanyi, dalam kehidupan kita adalah kehidupan pujian. Kebesaran Tuhan. Amin. Kita lihat di ayat 23 mengatakan, bersukacitalah hai langit karena Tuhan telah melakukannya pengampunan. Bersoraklah hai bagian-bagian bawah bumi. Kumandangkanlah nyanyian, hai gunung-gunung, hai hutan dan semua pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan menunjukkan kemuliaannya bagi Israel. Saudara tahu, saya percaya kita pernah mengalami pengampunan dari Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mohon ampun dan Tuhan mengampuni, apa perasaan saudara? Ada damai sejahtera. Ya kan? Ada sukacita. Yang kadang-kadang kita geli sendiri, saya melakukan kesalahan, kenapa ada damai? Karena Tuhan mengampuni saudara, merestor, memulihkan hati dan pikiran saudara. Amin. Itu adalah sukacita yang luar biasa. Apa yang sukacita saudara hari-hari ini? Gaji dinaikkan? Dapat bonus? Dapat oleh-oleh ketika atasan saudara keluar negeri? Sukacita, bagus itu pujian pujian kepada Tuhan, berkat daripada Tuhan. Betul? Tetapi ada sukacita yang tak terhingga ketika kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan ketika saudara menerima pengampunan daripada Tuhan, saudara baca di dalam Mazmur 32 di rumah. Itu pemazmur menulis secara khusus sukacita pengampunan atas dosanya. Ketika saudara menerima pengampunan, kembalikan segala pujian kepada Tuhan. Tuhan harus menulis 3 hal
langit, bumi, di bawah bumi memuji Tuhan karena Dia sudah mengampuni bangsa Israel. Kalau Allah mengampuni saudara, dosa saudara yang setebal awan itu, begitu saja vuz. Kabut pagi, begitu saja hilang. Tuhan ingin pujian daripada saudara. Tanda saudara bersyukur atas segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Saudara yakin bahwa pengampunan itu adalah kesukaan yang luar biasa dari Tuhan? Amin, saudara. Saudara pernah menggadaikan sesuatu di toko gadai, pawn shop? Toko gadai banyak kan di sini? Ya kan? Menggadaikan sesuatu bukan hal yang berdosa, saudara. Itu milik saudara kan? Kecuali saudara menggadaikan milik teman saudara. Ini emas saya butuh uang, saya gadaikan. Kalau saya nggak bisa tebus, ya hilang. Barang saudara kan? Saudara nggak bersalah kepada siapa-siapa. Betul? Betul ya? Kecuali itu bukan milik saudara. Ada yang toko gadai menggadaikan emas. Ingat, toko gadai itu nggak terima gadaian paspor ya. Nggak berlaku. Ketika saudara menggadaikan emas, permata saudara yang paling saudara sayangi, favorit saudara, tapi saudara butuh uang kan? Ketika saudara mendapat uang itu, saudara tebus itu, kesukaan luar biasa. Itulah kesukaan ketika Allah menebus segala dosa kita. Kesukaan yang tidak terhingga, saudara. Lebih daripada gaji naik, lebih daripada suami ganteng. Betul? Itu adalah pengampunan. Kalau saudara baca, sekali lagi saya dorong saudara baca di dalam Mazmur 32, kesukaan pengampunan akan dosa. Saudara, di dalam Mazmur 103, 2-5 mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya apa? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Seperti masa mudamu menjadi baru. Berarti termasuk orang tua. Ketika ada sukacita, jiwa puji Tuhan, batin puji Tuhan 2 kali disebutkan. Karena pengampunan, kebaikan Tuhan, tebusan Tuhan. Yang tua akan menjadi apalagi yang muda. Karena kenapa saudara? Karena ada sukacita, ada syukur akan pengampunan Tuhan. Amin. Karena ada syukur, sukacita telah dilepaskan. Amin, saudara. Saya baru tahu akan membuat orang menjadi muda. Karena selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan atas pengampunannya. Amin. Semua dosa kita. Dan kita juga seperti pemazmur, kita ingin pengampunan dosa kita mentahirkan, memulihkan, mentransformasi kita. Mazmur 51:9 ayat 11 mengatakan. Next. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu orang perjanjian lama, pemazmur. Saudara tidak pernah, saudara jangan pernah mengatakan janganlah mengambil rohmu daripadaku. Karena Roh Kudus dimeteraikan, diseal sampai penebusan hari Tuhan. Jadi ayat 11 itu perjanjian lama, saudara. Perjanjian lama, saudara baca, Roh Allah bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Karena ketika Roh Allah datang, tugas khusus bagi orang itu. Ketika tugasnya selesai, Roh Allah pergi. Salomo ketika diangkat menjadi raja, Roh Tuhan turun. Ketika dia suka-sukanya menjadi imam, dia jadi raja tapi dia menjadi imam, Roh Tuhan tinggal meninggalkan dia. Tetapi sebagai umat perjanjian baru, Roh Tuhan, Roh Allah dimeteraikan sampai pada hari Tuhan. Jadi kata-kata ini tidak berlaku bagi kita ayat 11. Tetapi kita bisa belajar
Jadikanlah hatiku tahir dan ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Ketika kita menginginkan pengampunan, tidak hanya kita bersyukur, kita inginkan hati yang baru. Amin. Tidak hanya begitu saja, Tuhan ubahkan hatiku sehingga aku memiliki hati yang baru. Ingat, pengampunan Tuhan tidak hanya karena Dia memiliki kita selamanya. Amin. Tidak hanya Dia ingin kita kembali kepada Dia. Dia ingin kita bersyukur kepada Dia. Karena ada kesukaan dari hati kita. Kalau saudara sungguh-sungguh diampuni Tuhan, pasti saudara memiliki sukacita yang luar biasa. Amin. Itulah awan pengampunan daripada Tuhan. Ayat kunci daripada firman Tuhan hari ini adalah di dalam pasal 44 ayat ke-22. Allah telah menghapuskan, Allah telah menebus, kembalilah kepadaku. Dia sudah menghapus dosa kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus karena salib Tuhan. Amin. Berjalanan kehidupan kita melakukan kesalahan, setebal apapun dosa kita seperti awan, bentuk apapun, Tuhan telah menghapuskan dosa itu. Karena Tuhan telah menebus saudara. Keinginan Tuhan adalah kembali kepadanya dan bersyukur atas segala yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Saya di awal mengatakan, firman Tuhan ini harus meyakinkan saudara sebagai anak Allah. Kalau saudara tidak yakin saudara sebagai anak Allah dan menerima semua kasih karunia pengampunan ini yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk mengampuni setiap dosa kita. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Saya berdoa Roh Kudus menjelaskan kepada saudara karya salib Tuhan yang luar biasa. Sehingga membuat saudara yakin dalam kehidupan saudara sebagai anak Allah. Jatuh bangun, yes kita jatuh bangun. 1 Yohanes 1:9 mengatakan, ketika kita berdosa datang kembali kepada Dia. Tuhan mengampuni kita, karena kita anaknya. Amin. Karena kita anaknya. Katakan kiri kanan, kamu anak Allah berharga di mata Tuhan. Saya undang tim musik bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, saya undang tim musik maju ke depan.